Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin al-afadil, para undangan, para hadirin wal hadirat Jam'iyah Shalawat yang kami cintai, para asatidz, para masyayikh, para kiai, wa nakhussu bi dzikri al-mukarram Kiai Al-Haj Jamaluddin Mubarak beserta Lurah Helmi dan seluruh keluarga besar pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Qamarul Wujud. Alhamdulillah, fi hadhil lailah, di malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdir untuk berkumpul bermuwajahah di tempat ini dalam acara zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barakah acara pada malam hari ini, apa segala sesuatu yang menjadi keinginan ataupun hajat para jenengan hadirin hadirat rahimakumullah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala lekas-lekas dikabul. Amin. Dan semoga kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Amin. Dan juga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, di saat kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat-tempat manapun, di setiap musalla, setiap masjid, bahkan hampir setiap halaman rumah, di situ diadakan pembacaan salawat sebagai zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda atau bukti cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita cinta pada baginda Rasul, maka kita harus faham dan sadar bagaimana cara kita membuktikan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa cara cinta kita yang berbeda ataupun tidak sama. Cinta seorang suami pada istri itu lain cara. Cinta seorang suami pada istri, sudahlah tentu suami akan menuruti segala sesuatu yang menjadi kebahagiaan seorang istri. Istri suka baju warna pink, maka si suami akan membelikan baju yang warna pink. Juga berbeda cintanya seorang istri pada seorang suami. Contoh, si suami suka rokok gudang garam surya, maka si istri pasti akan membelikan dia rokok gudang garam surya. Tak kira melaki rokok topas. Di saat kita cinta pada Allah, maka bagaimana cara kita memaknai
cara kita makna cinta pada Allah adalah dengan kita melaksanakan sesuatu yang memang merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita menjauhi larangannya. Di saat kita cinta pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melaksanakan apa sesuatu yang telah ia atau beliau perintahkan pada kita, sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasuluh fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ma atakumur rasul, pada ayat ini ada ma, isim mausul yang mempunyai makna sangat luas. Ma, sesuatu. Atakumur rasul, yang ar-rasul sampaikan atau perintahkan pada kalian, fahudhuh, ambil, laksanakan. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa ma nahakum anhu fantahu, sesuatu yang ia atau Rasulullah melarangnya, fantahu, jangan kalian lakukan. Ini konsep untuk menjadikan kita orang yang mulia di dunia hatta al-akhirah. Semoga kita bisa melaksanakannya, amin. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari, termaktub dalam salah satu kitab, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun, itu adalah manusia biasa. Yang dimaksud dengan manusia biasa, di saat kita menangis, Rasulullah juga menangis. Di saat kita tersenyum, baginda Rasul juga tersenyum. Di saat kita ngantuk, Rasul juga tidur. Di saat kita bahagia, Rasul juga bahagia. Akan tapi walaisa kal basyari, akan tetapi beliau tidak seperti manusia biasa. Lam yahtalin qattu taha mutlaqan abada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamanya tidak pernah mimpi basah. Kata orang Madura, caring mutura, tak pernah mimpi bicara Nabi ini kah. Kemudian mereng langun nih kah. Mau bicara melola mereng langun. Wa ma tasab asla fi madaz zamani. Nabi tidak pernah bersendawa, caring mutura, tak pernah awai. Berbeda dengan kita ring Jember benikun awai. Kalau sangat alih ketonduan. Betul. Wa ma tathaba aslah, sama sekali tidak pernah bersendawa, tak pernah awai Nabi ini. Tegar terus. Bisa kita tak pernah awai, tidak pernah merasakan ngantuk, mau nyenguk bal-balan. Bener Pak? Bener. Muslimatan biasanya di saat nonton sinetron, betul Bu? Tak ketondu biar gitu. Tak ketondu. Mau nonton bola, sepak bola, Piala Dunia, pertandingan jam 2 dini hari Edente, ditunggu dari jam 11 malam, betul Pak? Kopinya disiapkan, rokoknya disiapkan, betul? Sholat malamkah dia? Belum tentu. Belum tentu. Wailul liman qama fil lail wa taraka qiyamal lail, yang artinya kerugian ada pada seseorang yang bangun di malam hari ting malam cegah, wa taraka qiyamal lail, namun dia tinggalkan salat malam. Benih hujang maurib yang tak
Pak bajang maghrib saya geluh. Wa taraka qiyamal lail. Dia bangun di malam hari namun dia tinggalkan salat malam. Pada zaman sekarang krisis seperti ini, krisis orang melaksanakan salat di waktu malam. Yang banyak bisa bangun di waktu malam, akan tetapi dia tinggalkan salat malam. Betul tidak? Benar Pak? Salat malam dia tinggalkan, duduk di kamar, bahkan mungkin sambil santai di kamar, tidur-tiduran. Berwiridkah dia? Tidak. Beristighfarkah dia? Tidak. Apa? Main HP, chatting, Facebook, betul? Santai di kamar. Jaring mutu datang kentangan di kamar. Terus. Coba matikan HP-nya, taruh dulu sebentar. Masuk kamar mandi, berwudu, salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam. Umatnya bagaimana? Padahal yang kita tunggu kelak di akhirat adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi ay la ahadah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaah indahu kelak di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali dengan kehendak Allah, ai bi iradatihi. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Apa itu syafaat? Benihnya manoreng ketiga. Lazim kita mengucapkan syafaat. Lazim kita mengamini syafaat. Sementara mungkin di antara kita masih belum faham apa itu syafaat. Syafaat itu adalah su'alul khairi minal wairi lil wairi. Permohonan kebaikan dari orang lain untuk orang lain, itu adalah syafaat. Na'udzubillah, umpama contoh. Betul Pak Ki? Oh, ada. Oh, campur. Oh. Mencoba gula tak bisa. Menawi titik mawan insyaallah sakit. Tapi kursinya abinnya. Contoh, beda orang Langon Utara masuk neraka, naudzubillah. Contoh, ada orang Langon Utara masuk neraka, akan tetapi dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia oleh Rasulullah didoakan, dimohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, beliau fulan, dia adalah umatku. Dia adalah orang yang sering bersalawat padaku. Tolong ampuni dosanya, tolong bebaskan dia dari neraka. Pak keluar dan Allah. Ini contoh kecil syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bilang kecil? Apakah cuma ini saja? Tidak. Disebutkan dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina atlubuk?" Wahai baginda Rasul, di manakah kelak aku akan mencarimu? Di akhirat di manakah kelak aku akan bertemu denganmu?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, fatlubni indal mizan, carilah aku di dekat timbangan amal. Sudah lazim kita ketahui, kita faham bahwa kelak di akhirat ada mizan, yang mana di situ amal semua umat manusia akan ditimbang. Orang langun, orang ambulu, orang temporan, jenggawa kapi timbang amalah. Ser. Gogol ke kanan, bleng. Berarti lebih banyak amal baiknya. Alhamdulillah. Na'udzubillah, di saat amal kita ditimbang, gugur ke kacer, jatuh ke sebelah kiri, berarti lebih dominan amal buruknya. Di saat sudah didominasi oleh amal buruk, maka Rasul hadir untuk memberikan syafaat. Fa illam ajidka fihi, Rasulullah, jika aku tidak bertemu denganmu di mizan itu, fa aina atlubuka, lalu di mana aku akan mencarimu? Kata sahabat tersebut bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fatlubni indas sirat, jika engkau tidak menemukan aku di mizan, carilah aku di sirat, jembatan. Jaring motor teteh, bener Pak? Mau jajaban apa nih gue Pak? Masak titi, cak gojek. Teteh Pak, kenapa jawaban dah? Dah? Wah, kiwan wajan. Mun kelatak bekasar, sing rotu alus. Sirat, jembatan. Geledek yang mutu. Besarnya seumpama sehelai rambut dipotong menjadi 7. Yuk kita bayangkan, seperti apa besarnya. Sehelai rambut ngak nikah pon raja niki pecah menjadi 7. Ngak napa raja nah. Lebih tajam daripada pisau atau gunting yang bisa digunakan untuk memotong rambut. Ketajamannya nggak apa tajam. Paharing langun lebede. Apa? Sebe. Di saat melihat ke bawah, di situ api neraka. Ada 7 lapis neraka ke bawah. Disebutkan dalam salah satu riwayah, dari neraka tingkatan pertama ke tingkatan kedua, kedalamannya, di saat kita melemparkan batu yang mau sampai ke tingkat kedua masih harus nunggu wakilah 50 tahun. Ada entek 50 tahun huru depak di tingkat pertama ke tingkat nomor 2. Kita bayangkan ngak napa de lemah, seperti apa kedalamannya. Kita lemparkan batu yang mau sampai ke tingkat yang kedua harus nunggu 50 tahun. Mun pas reng langun yunta lagi Pak, bagai songgon elang Pak. Di saat kita sudah berada di depan sirat, pasti kita takut untuk menyeberangi tersebut. Takut seperti sirat. Akan tetapi Rasul hadir di situ untuk memberikan syafaatnya pada umatnya. Maka orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dia tidak akan takut untuk melewati sirat, bahkan akan melewati sirat kal barakil khatif, sama dengan petir, duas langsung sampai ke tujuannya. Semoga kita bisa termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak di sirat. Amin. Terus sekarang bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan syafaatnya? Di antaranya adalah dengan kita memperbanyak bersolat,
Bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai tadi, mungkin mulai habis isya kita bersolawat di tempat ini. Ini bagian daripada kunci untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kedua, cara untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mudah. Yang paling mudah, sering paling mudah adalah menjawab azan. Dan setelah azan kita baca doa sesudah azan. Ini bagian daripada cara untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Akan tetapi mungkin di antara kita yang hadir mun beda azan paling ki uding mata ngiding nih kah? Bener. Nah boleh sebirian kenika. Bener yuk. Oke. Beda azan Allahu Akbar. Haben amonya tetepan. Napa ajab azan kada embian napa muka haben kada yuk. Pi kada. Keng mun lakian paling marina ajab azan kada. Pak. Embian membeda suara azan. Pas haben amonyi keamah yang kemudian akan didahulukan. Napa ajab adzan kada, napa habin kada, Pak? Nah, ini habin kada. Mangkan si banyak di surga orang laki. Sia vera gitu. Nyakapi. Menjawab adzan yang paling mudah, tak usah benda. Akan tetapi ini sulit, sengkep polana. Ini bagian daripada cara kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zayyinu majalisakum bis salati alayya. Hiasilah tempat-tempat kalian, hiasilah rumah-rumah kalian, hiasilah masjid kalian, hiasilah tempat-tempat salat kalian bis salati alayya, dengan memperbanyak salawat padaku. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luapan rahmat Allah itu yang kita harapkan, karena baginda Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dan keseluruh semua para malaikatnya kesemuanya bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan limpahan-limpahan, tumpahan-tumpahan daripada rahmat-rahmat tersebut. Semoga kita kebagian meskipun hanya percikan-percikan saja. Amin Allahumma. Di saat kita mengadakan zikra maulidin Nabi, di saat kita mengadakan peringatan kelahiran Nabi, kita juga harus membaca sejarah bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam salah satu kitab, Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabi kita adalah seorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada beliau dalam berkata iya atau tidak. Di saat kita mengatakan iya, masih lebih baik iyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita berkata tidak, jangan, masih lebih baik tidak atau jangan yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang sekek laki nikah, si bini kadang ngajak ke si laki, Mas, apa le? Gue laku antara kaambulu. Iya. Melia kodung, iya. Melia sandal, iya. Melia HP boleh Mas, HP ini pun rosak, iya iya. Apa boleh? Ngucap iya mun polan, kayak betak nyaman, iya ya. Berarti nggak nikah? Biar mun minta pengen adik gimana sudah kayak yuk. Lah, di saat berkata tidak, Rasul yang paling baik. Paling pun kita
Bisa ngucak kasih bini, le ambu benci ajelenan antar kon tetangga, jangan kamu pergi ke sana, izin dulu padaku. Iya mas. Le benda mama jalan meloloh nyentak, dimarahi si istri dengan suara yang keras. Ini bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian, untuk kalian, qudwatun hasanah. Uswatun hasanah ai qudwah, panutan, contoh yang baik. Bagaimana cara kita bergaul dengan masyarakat, bagaimana cara kita bergaul dengan keluarga, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kesemuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis pendek, ala ukhbirukum bi aisaril a'mali wa ahwaniha. Kata Nabi, ala ketahuilah, uhbirukum, aku akan memberitahu kalian akan amal yang paling mudah, yang paling ringan. Ada amal yang paling mudah, yang paling ringan. Pertama, as-sumtu, diam. Diam, dan diam, tidak banyak bicara. Sekarang banyak orang tidak bisa diam, bisanya banyak bicara. Betul? Napa boleh reng bini? Betul? Keng mon orang langon tak kira, mon nikah tak kira mon nikah. Insyaallah sholihah, amin. Sudah terbiasa, mungkin biasanya seorang wanita menolongin ibu kono orang di saat membantu tetangga, sudah terbiasa bagaimana menghibah arasanan tetangga. Betul? Ngocek sampel dari pagi sampai jam 1 siang, bahkan kadang sampai sore, tidak terasa. Tidak ingat yang mau mandi, tidak ingat yang mau makan, lupa pon sing mah, karena sudah terlalu nyaman dengan arasanan orang lain. Bade enggak nih kah? Maka kata Nabi, amal yang paling ringan, yang paling mudah, diam, tidak banyak bicara. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah menaruh batu di mulutnya. Candeng mutura nyaba betoh elesan. Fagalah, dia berkata, hadzal ladzi awradniyal mawarid. Ini sesuatu yang bisa menimbulkan beberapa permasalahan padaku. Ya tutup. Beliau tutup dengan batu. Yang kedua, husnul khuluq. Ojen. Oh, yang gulami pun tak takut ke ojen. Yang kedua kata Nabi, husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, ini pada zaman sekarang sulit, kita juga krisis akhlak. Banyak anak-anak kita yang sudah tidak patuh pada orang tuanya. Di saat disuruh untuk mengaji, dia tidak mau masuk ke musalla, tidak mau masuk ke madrasah. Krisis akhlak. Bagaimana solusinya? Yang pertama solusinya adalah doa. Doa orang tua, doa yang paling mustajab. Yang kedua, didik anak tersebut dengan pelajaran agama. Masukkan dia ke lembaga, masukkan dia ke pesantren untuk sekitar daerah sini. Alhamdulillah, di tempat ini sudah ada pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Qamarul Wujud.
qamarul wujud, rembulan yang ada. Qamar bersinar, terang benderang, apalagi di malam purnama. Semoga ma'had ini, pondok ini bisa menjadi rembulan di daerah ini, amin, dan memberikan ilmu yang barakah dan manfaat terhadap santri-santrinya, amin. Sebuah keberuntungan yang sangat besar, wabil khusus para tetangga di daerah dekat ma'had ini ada tempat li talabil ilmi, ada tempat yang bisa digunakan untuk mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa oleh Allah dikaruniai hikmah, hikmah yang dimaksud adalah al-ilm, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberikan atau mendapatkan khairan katsira. Wa fit tafsir khairan katsira adalah amwalan katsira, harta yang banyak. Orang yang berilmu berarti dia sudah mendapatkan harta yang banyak. Orang yang berilmu tanpa harus minta harta, hartanya sudah banyak. Angkat ada orang yang di ilmu melarat. Di saat seseorang sudah berjuang di jalan Allah, maka Allah sudah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, para kiai, para santri, para wali murid, simpatisan, berjuang untuk mensukseskan hadzal ma'had, pondok ini. Allah berjanji, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan padanya petunjuk jalan yang menuju ke ridha kami. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim, Rasul adalah seorang pendidik. Di kitab tersebut ada sebuah hadis, ma ba'athani Allahu mu'annita wala muta'annita walakin ba'athani mu'allima wa muyassira. Kata Nabi, Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang memberi beban, wala muta'annita, juga Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang mengharapkan atau berkeinginan untuk orang lain salah atau keliru. Walakin ba'asani mu'allima, akan tetapi Allah mengutus aku, kata Rasulullah, mu'allima, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung belajar padanya. Bagaimana caranya? Ya kita mengkaji hadisnya. Di manakah kita mengkaji hadisnya? Ya di pondok ini, Qamarul Wujud. Tidak perlu kemana-kemana, sudah dekat di sini. Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, semua ada. Belajar hadis berarti langsung belajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walakin ba'athani muallima wa muyassira, akan tetapi Allah mengutus aku sebagai seorang guru, wa muyassira, dan orang yang memberikan kemudahan. Nabi itu suka yang mudah-mudah, yang ringan-ringan, tak kasokan Nabi serak berak. Makanya dalam hadis disebutkan ad-dinun nasiha as-samha, agama itu mengajak ke jalan yang baik, agama itu ringan, rileks. Agama kita Islam disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samha, ringan. Kita salat, ayo salat berdiri,
Jika masih mampu berdiri, tidak boleh kita salat dengan duduk untuk salat fardu. Jika tidak mampu kita berdiri, boleh kita duduk. Tidak bisa duduk, tidur, gentang. Kalau tidak timur, bil isyar, dengan kepala diangguk-anggukkan. Pusing Gus kepala saya. Mohon ibeleng-leng Gus, iba guling anik ini pelengan gula. Cukup dengan kelopak matanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak bisa Gus, kelopak mata saya sudah perih ini, terasa mau lepas. Ijra arkanis salah fi qalbi, cukup jalankan. Ingat-ingat seakan-akan bagaimana di saat Anda seakan-akan Anda salat dengan sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di saat seseorang masih sadar, tidak gugur kewajiban dia untuk melaksanakan sholat sebisanya. Ya tak bisa Pak, enggak ini tak bisa Pak. Kertek pun tak bisa, buntu Pak. Buntu kenika. Ini menandakan bahwa saking pentingnya sholat. Tetap wajib, caranya nanti sesuai dengan kondisinya. Muyassira ma ja'alallahu alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan agama untuk kalian sebagai sesuatu yang membebani, tidak. Puasa wajib, betul wajib. Akan tapi di saat orang sudah sakit, dia tidak mampu berpuasa, tak kelar siapa-siapa, harus dia tidak berpuasa. Di saat dia paksakan berpuasa padahal dia sakit, dia berdosa. Ini muyassira, walakin ba'asani muallima wa muyassira. Akan tapi Allah mengutus aku sebagai guru dan juga sebagai orang yang memberikan kemudahan. Mudah kita menjalani ibadah, itu mudah. Tetapi tolong jangan sampai kebablasan. Jangan sampai diikuti sebuah aliran yang mana hanya meyakini salat cukup dalam niat saja. Tak boleh. Tak ada guna baca niat ni. Enggak, okop pun baca. Kamu ketiga. Coba beri gedang ni Pak. Surah Basaki. Kenyang nambatan Pak. Kenyang ten. Bian lapar Pak. Cari cek berluwe Pak. Beri nasi ya deh Pak. Beri piring. Abu Zaki Pak niatin. Nawaitul akla. Saya niat makan. Kenyang nambatan Pak. Kenyang nambatan Pak. Kenyang ten. Kenyang. Enak pun dek. Nabukala. Dek gedek nabuntar kombi. Coba kedek-kedek, poin jadi kata sini. Maka dalam kitab Bukhari disebutkan satu ayat, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Apa keimanan itu? Al-iman huwal amal. Iman itu adalah pekerjaan, ngamalaki, melakukan salat. Ya lakoni, ruku, i'tidal, sujud, Fatihah, baca. Al-iman huwal amal. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Artinya, dan surga itu yang akan kelak diberikan pada kalian bima ba sababiyah bima kuntum ta'malun, sebab amal-amal kalian. Kita beragama, menjalani ibadah santai. Kita bersedekah semampu kita. Walau lukmatan ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hendaklah engkau, hendaklah kalian mengadakan atau menjadikan pelindung dari api neraka walau bisyikki tamratin, meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Nyumbang 2.000 Pak, 2.000 nyumbang amal, tak apa. Betul. Daripada tak nyumbang zakat.
2.000. Wah, apa sih 2.000? Kenapa 2.000? 2.000 beratu. Uang sebesar 2.000 itu sangat dicari, diperhitungkan. Sare 2.000. Jika 2.000 ketemu dengan kota amal, betul? Beda amal masjid. Nah, saya lagi ngucap lek nyumpeng amal. Asib ini empon cak nikah kan. Nikah si bak piru ngudah baik. Mari ya, bagi 1.000-an, beni 20-an, 2.000-an. 2.000 berharga jika kita ketemu dengan kota amal. Tapi 2.000 tak padang, 2.000 tak terlihat di saat kita masuk ke pertokoan, betul? Betul. Mulai paket 50.000, 60.000 per minggu bisa nonton yuk, bisa. Amal lambian seminggu 20.000 berat nonton yuk, berat nonton pak, berat pak. Rokok berapa sih tepak ini? Hah? Berapa sih tepak rokok ini kah? 15.000. Mendang sebulan di sepak ini pak. Setengah hari lah. Amal. Nyaba 10.000 seminggu sulit. Betul. Kesadaran. Di mana permasalahannya? Di manakah yang bermasalah? Yang bermasalah ada pada hatinya. Maka dalam hadis Nabi, hadis arba'in, Nabi bersabda, ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluha sairu ajsadih. Jika segumpal daging tersebut baik, maka seluruh anggota badannya, anggota tubuhnya menjadi baik. Mon atene bagus, taneng apa? Bagus. Nika ni tak kena kuat apa-apa nih. Jika hatinya baik, mata pun juga baik. Kadang nyoringan nika, Pak. Baru sing nika. Jika hatinya baik, kaki pun juga baik. Wa idza fasada sairu ajsadi. Maaf, jika segumpal daging tersebut rusak atau tidak baik, semua akan menjadi tidak baik. Yang mau beramal, waduh, masya Allah, luar biasa. Sukanya melihat hal-hal yang haram. Di HP yang dibuka konten-konten yang tidak mendidik. Betul. Kita sudah sampai dalam salah satu hadis, kata Nabi, ada hadis yang berbunyi ini maknanya, kelak akan datang pada kalian suatu masa yang mana di masa tersebut fitnah akan masuk ke selah-selah rumah kalian, dan fitnah tersebut akan banyak berjatuhan sebagaimana tetesan air hujan. Betul. Di HP sudah ada. Napa sih tak di HP ini? Boleh kapi pun, Mbak. Sementara kita sekarang untuk lepas dari HP, bisakah atau tidak? Ring bini nikah, bu embuk nikah. Ben selake kadang tak ketemun, selake alakoh ke sabai, ke kebun, ke gudang dari pagi jam 6 sampai jam 4 sore. Betul, Bu? Itina alakoh ben selake neng tak seruan. Coba HP ini hilang, tersinggal setengah jam, kini kami ngeri yuk. Ada selake datang dari sampai serampang. Mentang HP mama. HP. Bagaimana solusinya?
alaikum anfusakum la yadurrukum man dhallah idza hadaitum. Ini konsepnya sudah di akhir zaman seperti ini sudah. Alaikum anfusakum, alaikum anfusakum, jagalah dirimu, ai ilzamu anfusakum, isim fil amr. La yadurrukum man dhallah, orang-orang yang tersesat mereka tidak akan bisa berdampak apapun pada kalian idza tadaitum, jika kalian sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang di saat kita berdoa membaca kunut dalam subuh kita, Allahumma hdini fiman hadait, ini bukan sembarangan. Hidayah pada zaman sekarang adalah hal yang sangat luar biasa. Begitu banyak orang yang berpendidikan tinggi, titelnya sudah semua ada, sudah dia miliki, akan tapi kenapa dia masih melakukan hal-hal yang kurang baik? Kenapa? Karena hidayah sudah masih belum dia dapat. Hidayah masih belum ada. Apa itu hidayah? Hidayah huwa suluku tariqil akhirati, lewat di jalan yang menuju akhirat. Ini adalah hidayah. Maka ada salah satu guru kita yang berkata, pada zaman sekarang yang paling sulit adalah orang al-muhtadi, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dalam kunut yang memang dari baginda Rasul, Allahumma hdini fiman hadait, yang pertama kali yang diminta oleh baginda Rasul, yang diajarkan oleh baginda Rasul untuk selalu dibaca setiap hari, setiap pagi, pertama adalah Allahumma hdini fiman hadait, memohon pada Allah diberikan hidayah. Sesudahnya wa'afini fiman afait, baru yang kedua mohon pada Allah, mohon keselamatan. Wa'afini ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah keselamatan padaku, fiman afait, bersama, fi bimakna ma'ah, fiman afait, bersama dengan orang yang engkau beri keselamatan. Pertama mohon hidayah, kedua mohon mu'afah, mohon keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait, dan berikanlah pertolonganmu padaku fi man tawallait, bersama dengan orang yang engkau beri pertolongan. Ketiga yang diminta oleh Rasulullah adalah tawalli, pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor satu adalah hidayah. Ini yang paling sulit. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah? Di antaranya adalah harus ada ketawaduan dalam hati kita. Singkirkan kesombongan, singkirkan keegoan, singkirkan i'jab, ujub. Insyaallah hidayah akan hadir. Amin Allahumma amin. Maka dari itu Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya mengutip satu hadis, salasun muhlikat syuhun muta. Ada 3 perkara yang bisa merusak tatanan masyarakat, tatanan pendidikan, tatanan keluarga, kesemuanya, tatanan kepengurusan, tatanan hubungan bisnis, muhlikat, ketiga-tiganya bisa merusak. Syuhun muta, kikir, karek metu cerek serotoroten, kikir yang dituruti. Termaktub di pintu surga, anti muharramatun alal bukhala'i min ummati, kamu diharamkan untuk dimasuki orang-orang yang kikir. Lah bang swarga bantale palsu orang-orang secerek, bantale cerek. Kita tidak boleh bahil. Di saat kita bahil, ini merupakan awal dari kehancuran. Pasti remah. Apakah kita harus berfoya-foya?
biasa-biasa saja. La taj'al yadaka maghlulatan fi unukik wa la tabsudha kullal basti. Ini merupakan badi majas isti'arah ini. Jangan kamu taruh tanganmu di atas lehermu, wala tabsudha kullal basti, dan jangan engkau hamparkan kedua tanganmu. Artinya kita hidup tak oleh rek cerek gelu, tak oleh lambe gelu, kalak sabia. Terkadang ada orang mau beli bakso eman, betul, lara lek cek beli bakso eman pesen ketabung. Beli apa Kang? Beli kok kering bayi Kang, mbian rokon mak tak beli rokok surya eman kok lek beli topas bayi terus surya beli surya pak, mencit pun biasa surya beli surya cek beli topas pun gelak biasa pun. Mencit pun biasa surya sepenting kita kalak kebiasaan. Mulai sarong ya kalak biasa, cek biasa kan kui donggala beli donggala biasa. Cerek gelu, cek buat lambat gelu, kalak biasa. Wahawan muttaba, yang kedua kata Nabi, 3 perkara yang merupakan hal yang bisa merusak tatanan adalah hawan muttaba, keinginan hawa nafsu. Maka Imam Ghazali mengutip dalam Ihya Ulumuddin, manusia itu ada sifat syahwaniyah, andi nafsu, punya keinginan. Wan nafsu katifliin tumhilu syabba ala hubbir radai wa taftimhu yanfatimi. Nafsu itu sama dengan anak yang kita susui. Ada pun bayi bu, saya susui nafsu bayi meskipun umur 5 tahun pun kita rebakun nitip lolo kayak mana ambu setahun setengah tahun ambu pun hawan muttaba. Nah, kita harus bisa memahami apa yang merupakan sebuah kebutuhan, apa yang merupakan sebuah keinginan. Mele sepeda motor kita keluar saya tahun 2020 pun keluar kade saya tahun 2000 lekor betul torok ke nika tak kira udah mengarin nanti nih boleh nih HP nih kah Renault 6 keluar Renault 7 keluar Renault 8 keluar semua wow terusan ini pun lajja ke nika rogi bian betul. Ada kebutuhan, ada keinginan. Jika keinginan yang kalian turuti itu tidak akan pernah berujung. Mun pengetero yang merupakan dasar tidak akan pernah berujung. Akan tapi jika kebutuhan pasti ada ujungnya. Tidak kau pakai di HP Renault A11 umpamanya, cukuplah. Sepenting bisa WA, video call, cukup. Sepeda motor tahun 2000 cukup lah, tak apa aja, penting sehat berselamat, nyaman odi, qanaah. Maka Imam Ali berkata, idza aradta an takuna aghnan nas, jika anda ingin menjadi orang yang terkaya, fakun qani'ah, hendaklah anda menjadi orang yang qanaah, menerima apa adanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sederhana. Mak mungkin erotorot nikah, masya Allah, luar biasa. Mungkin ada sebuah buku yang menulis sebuah kata, harta yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Betul pak? Harta yang kita tinggalkan akan menjadi rebutan. Betul pak? Di saat kita mati, kita aku lakukan dunia. Keroyok benaran atau karan pun sangkolan banyak anika. Harta yang kita infakkan itu akan menjadi simpanan. Saya sebagai ke masjid, sebagai ke madrasah, simpanan nika. Nika sebagai penyelamat nika. Nika yang akan menjadi penyelamat penolong anika.
Maka di saat kita peduli mikir anak, ya pikir, apa cek rasa geluh. Terkadang ada orang terlalu memikirkan nasib masa depan anaknya hingga dia lupa segalanya. Inilah kok lapar tak apa-apa aja kok demi tang anak. Belaparongku, kulaku telah mati, anandai enggak bah. Betul? Nyedekana lupa. Jumat mak tik nyedekana mati Yasin tak. Bersalawat tidak. Padahal ibri sabe hektaran bering tuana lupa kering tuana. Anak pikir kencik rasa geluh. Ring tuana mon ro meleh. Anak beda Allah saya ngatur fikir. Ya pikir tapi kerja rasa geluh. Terkadang seseorang sudah terlalu sering kita mendengar keluh kesah masyarakat. Dia korbankan dirinya sendiri demi anak. Telekurus ring tuana demi anak. Apa sah? Bohong saya der. Kolopan. Anak apa mak der ni kembia demi anakku. Anakku lah kuat tak ngakan. Ki mangkian ring tuana ngakan bohong. Kula kuat tak tinggal dunia. Ada bah lepah ada bah. Rogi. Mangkana biasa saja. Khairul umur awsatuha, sesuatu yang terbaik yang biasa-biasa. Ya biasa pun. Penting lepas beda harta, beda sabar sakoni, beda apa pun saya bagi ke anak cukup. Allah sudah mengatur rezekinya. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kami yang akan memberi rezeki pada kalian wa iyyahum, dan pada mereka. Mereka adalah anak-anak kalian. Janji Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang sudah bisa saya sampaikan pada jenengan, pada hadir wal hadirat. Ini sudah cukup malam. Mohon maaf al-fakir, mohon maaf jika mungkin ada sesuatu kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sopan. Jadi intinya kita semuanya semoga menjadi umat Rasulullah SAW yang hakiki, umat yang bisa menjalankan segala perintah Rasulullah. Yang paling mudah kita adalah memperbanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim li qauli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita sekalian bisa mengais daripada manfaat, dan mudah-mudahan menjadikan bekal dan barakah senantiasa kita selalu berkumpul dengan Rasulullah besok di yaumil mahsyar sampai kita di dalam surganya Allah. Dengan mahabbah kita terikat jalinan rasa cinta, dengan syafaat insyaallah kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menundukkan kepala dengan harapan acara mulai dari awal sampai terakhir ini kita dengan penuh tawadhu kepada Allah mengharapkan dosa-dosa kita diampun, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan semua yang datang di sini sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar atau diberikan pahala yang lebih barokah dan lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah hamdal syakirin wa hamdal hamidin wa hamdal mustaghfirin wa hamdal taibin hamdan yafina wa yaghfir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawamin mulkillah. Allahumma ya Allah, satajana orang yang hadir kat dintoh, atau benton dan kat dintoh, moga-moga tadi orang yang fokus, moga-moga tadi orang yang husnul khatimah, moga-moga setajan selalu dicintai ban Rasulullah
selalu mendapatkan sir dari Rasulullah. Bukan panjenengan saja saya tak hajat, muka-muka ibadah kata hajat. Sesongkan sesakit yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, menjadikan orang yang sembuh selayaknya beliau orang yang sehat jasmani rohani. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah. Kita dicintai oleh Rasulullah, kita dirindukan oleh Rasulullah, bukan hanya di akhirat tapi mulai di dunia sampai di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was salamah في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على النبي محمد. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور. كما رأينا قلت يا وجه السرور. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير